Halo, iya. Halo. Halo, ya. Janet, ya, oke. Ya, kita masih tunggu. Ya, sudah jam 7. Halo, Bang. Ya, jam sudah lewat 1 menit ya. Ya, baik. Kita akan memulai kelas pemuritan malam ini. Dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau berkenan lagi kami berkumpul bersama untuk mengikuti kelas pemuritan di malam hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus menolong kami, baik hamba-Mu maupun saudara-saudaraku yang mengikuti kelas pemuritan ini, biar membawa makna manfaat bagi iman kami semua, bagi pengenalan kami akan firman-Mu dan kebenaran akan kuasa Kristus di tengah kami. Roh Kudus menolong kami semua, setiap anak-anak-Mu yang ada di berbagai-bagai tempat, baik di Pasuruan, baik di Toraja, baik di Makassar, baik di Jakarta, baik di Malang. Tuhan memberkati. Kami bersyukur Bapak, kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan, ditambahkan oleh Roh Kudus, firman Tuhan yang kami belajar 1 jam ke depan ini. Dalam persekutuan ini Engkau memberkati. Dengarkan doa kami alaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, semua saudara-saudara, kita hari ini akan belajar lagi firman Tuhan yang akan kita tampilkan di sini ialah menyangkut kerajaan Allah, namun di bawah sebuah sorotan tema visi misi kerajaan Allah. Ya, ini ditampilkan ya di layar, sudah ada, biar kita melihatnya. Ya, oke. Terima kasih untuk Pak Yusti yang bisa mengoperasionalkan isi daripada pelajaran kita hari ini. Baik, visi misi kerajaan Allah, tema kita di dalam kelas pemuritan ini. Kita mau mengenal visi misi kerajaan Allah ini. Dalam uraian ini disebutkan bahwa visi misi kerajaan Allah itu perlu kita ketahui. Kita perlu tahu apa isi Alkitab mengenai visi misi kerajaan Allah. Ya, kita lihat terus, coba diturunkan. Dikatakan ungkapan visi misi kerajaan Allah perlu dipahami secara alkitabiah, ya, agar kehendak Allah terwujud di dunia ini melalui orang-orang percaya. Nah, ini ya, kita melihat bahwa kita perlu mengetahuinya ya, dan supaya itu bisa terwujud visi misi kerajaan Allah melalui kita orang-orang percaya ini ya. Nah, jadi dalam hidup kita di dunia ini, kita harus tahu bahwa kerajaan Allah mempunyai visi misi ya. Kita dilihat di sini mempunyai visi dan misi, sebagaimana kalau ada orang, kalau kita pergi di setiap lembaga ada visi misi ya. Visinya apa, misinya apa. Nah, di sini pun kita mau dibukakan ya, bagaimana kerajaan Allah juga mempunyai visi misi yang terdapat di dalam Alkitab. Ya, nanti kita melihatnya bukti-bukti ayat-ayat firman Tuhan yang membicarakan tentang visi misi. Ya, kemudian saya lanjutkan.
Untuk mengerti visi misi kerajaan Allah, maka titik awalnya dari perkataan Tuhan Allah di dalam firman-Nya, ya. Jadi Alkitab itu merupakan titik awal, karena itu firman Allah, untuk kita mengerti visi misi kerajaan Allah, ya. Lalu kita melihat bagian-bagian daripada visi misi kerajaan Allah itu, kita lihat ayat-ayatnya, ya, antara lain, ya. Terus kita masuk dalam pemaparan, kita melihat visi kerajaan Allah dulu. Visi kerajaan Allah di dalam uraiannya, pertama kita melihat dari Injil Yohanes 3 ayat 16 ini, yang membicarakan tentang visi kerajaan Allah adalah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, ya, atau menyediakan hidup yang kekal bagi manusia di sorga. Ya, ini ya, visi yang pertama ini. Yang pertama yang kita lihat dari Alkitab ini, visi kerajaan Allah adalah menyelamatkan manusia dari hukuman kekal, ya. Nanti kita melihat ayat di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Saya membaca ini supaya kita tahu bagaimana visi kerajaan Allah itu. Injil Yohanes 3 ayat 16 bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Jadi itu visi yang pertama. Kita melihat bahwa Allah mau menyelamatkan kita manusia di dunia ini dari hukuman kekal, atau menyediakan hidup yang kekal bagi manusia di surga. Ya, ini kita harus tahu, ya. Ini kita sebagai orang Kristen harus tahu ini visi kerajaan Allah begitu kuat, dan ada ayatnya, dan itu kita harus ingat betul-betul. Di sini ada tujuh memang visi kerajaan Allah ini. Nanti uraiannya ada 7 masing-masing. Nanti kita melihat tahap lepas tahap, ya, satu persatu. Bagaimana keutuhan seluruh visi ini sungguh itu mengharukan kita, membuat kita manusia itu akan mengerti kehendak Allah itu, ya. Karena visi Allah itu adalah kehendak Allah. Itu adalah sebuah pandangan Allah, ya. Sebuah rencana Allah. Nah, ini. Jadi ini kalau kita sudah tahu rencana Allah, kehendak Allah seperti ini, maka ini akan terwujud. Ya, akan terwujud. Karena ini bukan sekedar suatu pikiran manusia. Ini bukan pikiran manusia. Ini pikiran Allah, dan tidak bisa tertunda dan tidak bisa gagal visi kerajaan Allah ini, ya. Ya, kita perhatikan. Ini pasti terjadi. Yang kedua, menjadikan manusia sebagai anak-anak Allah. Jadi visi yang kedua, selain menyelamatkan manusia atau membawa manusia ke surga, visi yang kedua ialah menjadikan manusia itu sebagai anak-anak Allah. Nah, coba kita baca lagi di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Saya bacakan lagi. Injil Yohanes 1 ayat 12 bunyinya demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, menjadikan mereka artinya menjadikan manusia itu sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi kalau kita memperhatikan visi ini, kerajaan Allah menjadikan manusia atau kita ini menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi anak-anak Allah ini itu berarti mereka pasti hidup di kerajaan surga bersama Allah. Ya, anak-anak Allah ini. Berarti ini sebuah
keinginan Allah, visi Allah ini, kerajaan Allah ini sudah menjadi bulat, ya, mau menjadikan manusia anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, yaitu nama Yesus Kristus. Nah, ini visi yang kedua, ya. Jadi selain hidup di surga, itu menjadikan manusia anak-anak Allah, menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, menjadikan manusia itu baru sesuai gambar Khaliknya. Ya, ini juga dalam Alkitab, dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 10, saya baca lagi. Kitab Kolose pasal 3 ayat 10 bunyinya demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Ya. Jadi di sini Kolose pasal 3 ayat 10 ini memberikan kepada kita, ya, Kolose pasal 3 ayat 10 ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa visi kerajaan Allah ialah menjadikan kita manusia baru. Nah, nanti kita lihat manusia baru itu adalah sesuai apa? Gambar Khaliknya. Gambar Khaliknya ini apa? Siapa? Yaitu Tuhan. Jadi gambar yang kita akan dapatkan, yaitu karena kita anak-anak Allah, maka kita memperoleh manusia baru itu, yaitu memiliki sifat-sifat seperti yang ada pada Allah. Nah, ya. Ini jadi manusia baru, yaitu memiliki sifat, ya, sifat. Jadi bukan sekedar status anak-anak Allah saja, tapi kita menjadi manusia baru, yaitu memiliki sifat Allah. Ya, ini ya. Jadi pembaharuan hidup itu sampai kepada karakter. Jadi kita mempunyai sifat-sifat dalam pikiran, perasaan kita itu sesuai dengan apa yang ada pada Allah. Jadi kalau kita nanti lihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai kasih, kerendahan hati, itu sifat-sifatnya Allah. Nah, ini yang menjadikan kita baru di sini. Jadi tidak akan mungkin orang berkata dia anak-anak Allah tapi dia tidak mempunyai sifat baru, ya. Nah, ini pasti kita memiliki sifat yang baru karena itu adalah sebuah kehendak Allah, ya, sebuah kesesuaian Allah membentuk manusia kita ini supaya sesuai dengan dirinya, ya, yaitu sifat-sifatnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita melihat di sini kita terus di sini ialah membangun bait Allah atau rumah Allah atau tahta Allah di tengah-tengah manusia sehingga manusia dapat beribadah kepada Allah. Ya, jadi kita melihat juga ayatnya nanti, ya. Wahyu pasal 22 ayat 3. Saya bacakan lagi. Wahyu 22 ayat 3. Kita mendengar ayat ini, Wahyu 22 ayat 3. Bunyinya demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ya, perhatikannya. Di sini sebutannya memang hamba Allah itu adalah sebuah status bagi anak-anak Allah yang beribadah kepada Allah di bait Allah. Ini, ya, atau di rumah Allah atau di tahta Allah. Ini ada tahta Allah di sini, ya. Tahta di mana Allah memerintah dan di mana Allah menjadi pusat penyembahan, pusat ibadah, pusat doa. Nah, jadi di sini visi kerajaan Allah ini membangun rumah Allah, membangun tahta Allah di mana? Di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kita. Yaitu di mana? Yaitu di surga. Jadi
ketika kita ada di sorga, ya, disitulah kita menemukan takhta Allah untuk kita beribadah kepada Allah, ya. Nah, jadi di sini visinya adalah kita sudah lihat Allah ingin membangun, ya, takhtanya di tengah-tengah kita, di mana kita berada, di mana kita akan menyembah Allah di situ, di mana Tuhan Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai pribadi yang bersama-sama dengan Allah hadir di tengah-tengah kita. Wahyu 22 ayat 3 ya, takhta Allah dan takhta anak domba Allah itu menjadi satu di tengah kita. Nah ini ya, jadi visi itu Allah, Tuhan akan membangun takhtanya. Kemudian visi yang berikutnya adalah ini, menjadikan Kristus Yesus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Ya, jadi visi yang kelima daripada visi kerajaan Allah ini adalah menjadikan Kristus Yesus, ya. Perhatikan, jadi Kristus Yesus sebagai kepala. Jadi bukan yang lain. Jadi Yesus Kristus dijadikan kepala segala sesuatu. Segala sesuatu ini baik manusia, baik malaikat, baik tumbuh-tumbuhan, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Nah itu Yesus sebagai kepala, ya. Nah kita lihat Efesus pasal 1 ayat 10. Saya bacakan kitab Efesus 1 ayat 10. Efesus 1 ayat 10 bunyinya demikian. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus kita lihat bahwa ini visi daripada kerajaan Allah. Sudah jelas bahwa mau menjadikan Kristus Yesus sebagai kepala. Maka kalau kita melihat Kristus Yesus sebagai kepala, maka yang lain-lain tidak mempunyai posisi. Jadi kalau kita melihat mungkin ada tokoh-tokoh agama lain, mereka tidak masuk di dalam visi kerajaan Allah. Jadi kita melihat, jadi visi kerajaan Allah itu berfokus kepada Kristus Yesus. Dia akan ditampilkan sebagai kepala, ya. Jadi ini kepala ini sudah teratas. Jadi semua sudah tidak bisa mengambil posisi ini. Hanya Kristus Yesus. Tentunya kalau kita memperhatikan tokoh-tokoh yang lain, di mana Abraham tidak ada masuk di sini, Musa tidak masuk di sini, ya. Jadi visi kerajaan Allah itu berfokus kepada Kristus Yesus, bukan nabi-nabi, ya. Jadi kita perhatikan, jadi di situ nanti kita akan melihat bahwa ketika kerajaan Allah itu mewujudkan dirinya, yang tampil di situ adalah Kristus Yesus, ya. Kalau tadi di sini takhta anak domba, ya, di sini bersama Allah, tapi di sini juga Kristus Yesus sebagai kepala baik di bumi, ya, di bumi maupun di surga. Nah, itu sudah dipersiapkan visi kerajaan Allah. Jadi sekarang ini Yesus sebagai kepala di bumi ini, kepala gereja, ya. Dia kepala gereja, dan di surga nanti dia kepala atas segala yang ada di surga. Malaikat-malaikat tunduk kepada dia, dan dia menghakimi orang-orang yang tidak percaya untuk dihukum, dan Yesus Kristus sendiri akan memberikan upah kepada orang-orang kudusnya yang sudah bekerja selama di bumi untuk melayani dia. Itu pun Yesus yang melakukannya. Nah, jadi kita perhatikan di sini visi yang kelima ini seperti ini. Nanti kita terus-menerus
menghayati bagaimana visi ini akan terbentuk, semua visi ini akan tergenapi. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi. Semua ini sudah difirmankan, diwahyukan, sehingga ini semua sedang berjalan. Kalau ini tadi yang pertama, ini sedang berjalan, yaitu orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Dan sudah menjadikan kita anak-anak Allah sejak di bumi ini. Dan kita sedang mengalami pembaruan karakter sejak di bumi ini. Sampai kita beribadah di bumi ini pun, sampai di surga kita sudah beribadah. Nah, yang kelima ini, yaitu karena Kristus Yesus sebagai kepala. Makanya ibadah kita di bumi itu sudah menjadi persiapan untuk kita beribadah di surga karena Kristus Yesus adalah kepala. Nah, jadi ini bukan main-main. Jadi Kristus Yesus ini tidak ada yang bisa menggantikan posisi ini. Ini sudah wahyu dan ketetapan, dan inilah karya Allah, kerajaan Allah seperti ini. Nah, kita masuk kepada visi kerajaan Allah yang keenam. Kita perhatikan di situ pengampunan dosa manusia oleh Kristus Yesus. Jadi visi yang keenam adalah pengampunan dosa. Artinya dosa ini tidak ada lagi. Kalau mengampuni artinya itu bukan saja memaafkan, tapi menghilangkan. Ya, kita perhatikan pengampunan dosa itu mempunyai makna ialah menghilangkan dosa ini. Dosa ini tidak berkuasa lagi atas manusia. Nah, jadi itu visinya seperti itu. Jadi yang melakukan semua ini adalah Yesus Kristus. Nah, kita lihat Efesus 1 ayat 7. Saya bacakan lagi. Efesus 1 ayat 7. Bunyinya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi di sini pengampunan dosa menjadi visi kerajaan Allah. Jadi ini bukan main-main ya. Jadi pengampunan dosa bukan barang murahan. Ini bukan sandiwara-sandiwara. Ini benar-benar diwujudkan pengampunan dosa ini. Jadi orang yang percaya Yesus, mereka akan menerima semua ini. Visi-visi ini akan terwujud di dalam diri mereka. Dan yang kita melihat salah satu yang menyukakan kita adalah pengampunan dosa. Dan di sini kalau pengampunan dosa ini berarti berbicara tentang dosa tidak ada lagi, dan kalau dosa ini diibaratkan dengan kegelapan dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka ini tidak ada lagi. Ya, kalau sudah ada pengampunan dosa, maka tidak ada lagi kegelapan dan perbuatan sia-sia. Semua selalu bermakna dan memberikan suasana terang. Nah, ini semua dikerjakan oleh Yesus Kristus. Nah, di dalam Matius 1 ayat 21 juga dijelaskan di situ, Injil Matius 1 ayat 21 itu saya bacakan juga karena hari ini banyak ayat sehingga kita akan melihat ayat ini satu persatu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Pengampunan dosa sama dengan menyelamatkan. Ya. Artinya kalau pengampunan dosa dalam Efesus 1, itu dosa itu dihilangkan. Tetapi Matius 1 ayat 21 menyelamatkan dari dosa sama. Berarti membawa kita keluar dari dosa. Berarti dosa ini tempatnya di neraka. Berarti menyelamatkan, berarti mengangkat kita keluar dari neraka. Nah, itulah makna daripada Matius 1 ayat 21 yang mempunyai makna yang lain, yaitu pengampunan dosa. Nah, itu visi kerajaan Allah yang keenam. Dan orang-orang yang sekarang ini percaya Yesus semua mengalami ini. Jadi kita perhatikan, kita diselamatkan. Dan itu bukan karya manusia, ini karyanya Allah.
karyanya Kristus Yesus. Bukan karya nabi, bukan karya Abraham. Ya, ini karyanya Yesus Kristus. Jadi perhatikan, kalau ada orang lain yang mau menampilkan bahwa menyelamatkan manusia, itu adalah sebuah kepalsuan. Karena yang bisa menyelamatkan manusia hanya Yesus Kristus. Ini buktinya lewat pengampunan dosa. Nah, inilah visi. Jadi kita tidak boleh diubahkan dari visi ini. Di dunia ini tidak ada pengampunan dosa. Hanya Yesus Kristus yang melakukannya. Maka orang yang meninggalkan Yesus Kristus, mereka meninggalkan kehidupan yang kekal. Ini semua hancur kalau semua orang meninggalkan Yesus, maka mereka tidak akan mendapatkan pengampunan dosa. Tentunya yang ada hanya adalah hukuman kekal. Nah, jadi kita melihat visi ini baik-baik ya, karena disinilah kita akan melihat bagaimana masa depan manusia di sini, bahwa mereka diampuni dosanya. Jadi dunia ini penuh dengan dosa ya, dari sejak Adam diciptakan, mulai Adam jatuh dalam dosa sampai hari ini manusia banyak berbuat dosa. Nah, mereka yang percaya Yesuslah yang mendapatkan pengampunan dosa ini. Mulai dari siapapun, mulai dari zaman Abraham mulai dipanggil, banyak orang sudah mulai mengalami pengampunan dosa. Ya, sampai kepada Yesus Kristus puncaknya, Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa manusia zaman Adam sampai masa akan datang. Jadi di sini Yesus Kristus berperanan mengampuni dosa, tidak ada yang lain. Maka kita melihat bahwa hidup iman kita disinilah kita melihat visinya menjadi mulai memuncak di sini. Lalu yang ketujuh kita melihat visi yang ketujuh ialah untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia Allah yang melimpah-limpah kepada manusia sesuai dengan kebaikannya di dalam Yesus Kristus. Jadi visi yang ketujuh adalah untuk menunjukkan kekayaan kasih dan karunia Allah. Ya, jadi ini untuk memperlihatkan kepada manusia, ya, kepada manusia kita ini ya, bahwa Allah mempunyai kasih yang begitu kaya, ya, di dalam Yesus Kristus. Nah, jadi keselamatan itu adalah kebaikan Allah, ya, kekayaan Allah yang disebut kasihnya di situ. Jadi disinilah kita melihat, jadi bukan perbuatan baik. Jadi orang masuk surga, orang mengalami pengampunan dosa bukan karena dia berbuat baik, tetapi karena kebaikan Allah. Nah, jadi kalau kita melihat ada orang berkata, oh dia masuk surga, walaupun tanpa percaya Yesus, dia melakukan perbuatan baik, itu bohong. Itu penyesatan, itu tipu daya setan. Supaya orang tidak percaya kepada Yesus, ya. Jadi hanya dengan kekayaan kasih Allah kita itu mendapatkan pengampunan. Jadi kita mengaku dosa kita, maka Yesus Kristus menyucikan atau mengampuninya atau menghapuskan, meniadakan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Ya. Jadi setiap orang mempunyai dosa. Itulah sebabnya disinilah visi kerajaan Allah adalah mengampuni dosa itu. Setelah pengampunan dosa itu, maka disinilah kita bisa menemukan kita bisa hidup kekal. Kita disebut anak-anak Allah. Kita bisa memperoleh status manusia baru. Kita bisa beribadah. Kita bisa juga menjadi bagian daripada Yesus Kristus sebagai kepala. Dan selanjutnya ini Efesus 2 ayat 7 saya bacakan. Efesus 2 ayat 7 bunyinya demikian. Supaya pada masa yang akan datang Ia, yaitu Allah, menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam
Kristus Yesus. Nah, jadi ini visi yang ketujuh ya. Kita melihat ini untuk memperlihatkannya kekayaan Allah kepada kita ini. Jadi ini kita pahami baik-baik supaya kita kuat di dalam iman bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus karena semua visi-visi kerajaan Allah ini sudah diajarkan kepada kita. Baik, kita masuk kepada pemaparan yang berikutnya ya. Kita melihat misi kerajaan Allah. Tadi visi, sekarang misi ya. Jadi misi adalah sebuah pekerjaan ya, sebuah karya ya. Jadi dikatakan karya-karya Allah itu disebut misi ya, misi kerajaan Allah. Jadi tadi visi, sekarang Allah bekerja. Misi pertama adalah Yesus Kristus lahir di dunia. Jadi untuk mewujudkan pengampunan dosa, maka Allah bekerja dalam bentuk Yesus Kristus lahir di dunia. Nah, Yesus Kristus lahir di dunia ini sudah nyata, dan ini kita sudah tahu semua ayat-ayatnya, dan ini misi yang pertama. Sekarang kelanjutannya, misi ini setelah Yesus lahir, Yesus harus masuk di dalam pekerjaannya, itu dibaptis ya, untuk karya-karya agar karya Allah itu sempurna, maka Yesus yang melakukan semua ini. Kita melihat Yesus yang mengerjakan semua ini. Tidak ada seorang pun yang bisa mengerjakan misi kerajaan Allah. Ya, kalau kita perhatikan puncak atau fokus daripada misi kerajaan Allah ini itu Yesus. Ya, jadi di dalam iman Kristen, fokus kita adalah Yesus, ya. Jadi bukan rasul, bukan nabi. Ya, seperti Musa memberikan hukum Taurat, kita bukan berfokus di Musa. Abraham adalah bapak beriman, juga bukan di dia. Nah, bukan juga di murid-murid Yesus, 12 murid, bukan. Bukan juga di Maria sebagai ibu yang melahirkan Yesus. Jadi misi kerajaan Allah itu di dalam diri Yesus, ya. Jadi tidak ada menyinggung sisi-sisi yang lain, bukan tokoh-tokoh gereja. Nah, jadi perhatikan, semua misi kerajaan Allah ini berfokus di Yesus Kristus. Mulai dari Yesus Kristus lahir pertama, kemudian yang kedua, Yesus dibaptis. Kenapa Yesus dibaptis menjadi misi kerajaan Allah? Karena memang inilah caranya Allah supaya perwujudan pengampunan dosa itu terjadi. Tanpa dibaptis, prinsip pengampunan dosa itu tidak bisa terjadi. Jadi inilah caranya Allah mengampuni dosa manusia, yaitu melalui baptisan ini. Ya, jadi Yesus harus dibaptis juga. Kalau dia lahir, dia harus melalui proses ini. Untuk mengerjakan misi kerajaan Allah, dia harus dibaptis. Maka kalau ada orang mau percaya Yesus tanpa dibaptis, tidak benar, tidak sempurna. Ada orang juga dibilang, saya mau dibaptis tapi tidak sesuai dengan apa yang Yesus jalani. Yesus menjalani baptis selam. Perhatikan di sini, bukan baptis percik. Yesus dibaptis melalui baptisan air, bukan melalui baptisan bendera. Ya, karena ada gereja sekarang melakukan membaptiskan orang yang sudah bertobat lewat bendera. Yaitu seperti ada gereja, ya, kita tahu ada gereja yang membaptiskan orang dengan bendera, ya. Ya. Lalu ada gereja juga yang membaptiskan orang yang percaya kepada Yesus, baptis percik sejak kecil. Nah, jadi misi ini orang yang melakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Karena ini kehendak Allah, ketetapan Allah ini dibaptis. Inilah misi. Seperti contoh, kalau ada orang mau melakukan, dia mau
uh, mendapat sarjana. Dia harus melakukan misi. Misinya apa? Belajar, ya kan? Jadi ini misi juga seperti ini. Misi kerajaan Allah itu Yesus harus dibaptis. Tidak bisa tidak. Nah, setelah itu yang ketiga, Yesus dicobai iblis. Ini harus juga untuk misi kerajaan Allah terwujud. Yesus harus dicobai iblis. Nah, di sini kita melihat bagaimana, kenapa harus dicobai iblis? Karena untuk menebus dosa, karena manusia itu sudah jatuh ke tangan iblis. Jadi Yesus harus melawan iblis. Ya, kita melihat Yesus harus melawan iblis melalui pencobaan ini. Jadi pencobaan itu tujuannya agar iblis itu tunduk kepada Yesus, ya. Jadi misi ini sungguh jelas bahwa supaya iblis kalah, supaya dosa itu dapat diampuni dan manusia bisa dilepaskan dari penguasaan iblis. Nah, ini misinya ya. Jadi kita perhatikan misi yang Yesus kerjakan. Nah, setelah Yesus dicobai iblis, misi yang berikutnya dikerjakan adalah Yesus mengajar hukum kebenaran. Nah, perlu pengajaran Yesus. Apa itu hukum kebenaran menurut Yesus? Nah, inilah dia harus mengerjakan misi ini. Dia mengajarkan banyak ajaran-ajaran. Bagaimana berkenan kepada Tuhan, bagaimana menjalankan puasa, bagaimana mengampuni manusia sama manusia. Itu diajarkan agar hukum Yesus itu berguna bagi manusia. Agar dosa itu bisa diganti dengan hukumnya Yesus. Setelah Yesus mengalahkan iblis, dosa diampuni, maka Yesus menampilkan hukum kebenaran di dalam diri manusia. Nah, ini misi ini. Makanya setiap orang yang percaya Yesus diwajibkan mengerti ajaran Kristus, ajaran Yesus. Ya, kita tahu ini. Nah, ini misi yang keempat. Yesus mengajarkan kebenaran, hukum kebenaran. Yang seterusnya, yang kelima, Yesus memilih 12 murid. Nah, kita perhatikan. Kenapa harus dia pilih? Tanpa memilih murid-murid, tidak ada yang bisa melanjutkan pekerjaan misi kerajaan Allah. Ya, kita melihat karena Yesus harus mati, menjalani kematian pada usia ke-33. Maka untuk melanjutkan misi kerajaan Allah sampai Yesus datang kedua kali sampai akhir zaman, maka butuh murid-murid ini. Yesus memilih mereka. Nah, ini misi kerajaan Allah. Jadi semua ini kita harus tahu dalam rangka untuk melanjutkan pekerjaan Yesus. Nah, mereka inilah yang nanti melanjutkan mengajarkan hukum kebenaran Yesus ini. Jadi kembali kita melihat bahwa karena mereka melanjutkan, maka nanti menghasilkan gereja ya sampai akhir zaman. Jadi ini kita melihat murid-murid nanti memilih lagi murid-murid sehingga mereka menjadi bapak gereja. Nah, inilah rentetannya ya, disebut jaringan-jaringannya. Jadi ini misi kerajaan Allah. Nah, nanti kita melihat sampai sekarang ada orang-orang Kristen, pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan yang merupakan kelanjutan daripada misi kerajaan Allah ini. Nah, jadi kita melihat di sini, ini misi yang kelima. Harus Yesus melakukan ini. Dan mereka ini pasti hidup berdasarkan perintah-perintah Tuhan, berdasarkan apa yang Yesus sudah sampaikan. Kalau mereka membaptis, ya mereka juga harus dibaptis. Nah, mereka pun pernah dicobai. Jadi ini mereka juga sama menjalani apa yang Yesus kerjakan. Jadi tentunya murid-murid ini adalah sama ya.
Nah, dengan Yesus jalani. Kemudian kita melihat Yesus mati di salib. Nah, misi kerajaan Allah yang paling kuat ya untuk menghasilkan pengampunan dosa dan keselamatan yaitu Yesus mati di salib. Ya, ini sebuah perjuangan, sebuah misi untuk menyelamatkan manusia tadi sesuai dengan visi tadi ya. Maka Yesus harus mati di kayu salib, ya disalib. Nah, inilah prosesnya kita manusia ini untuk mendapatkan pengampunan dosa. Dan disinilah Yesus mengalahkan iblis ini untuk selama-lamanya. Ya, jadi manusia bisa dapat diselamatkan dari iblis. Kemudian selain Yesus mati, Yesus bangkit juga dari kematiannya. Dan pada hari yang ketiga, ketiga naik ke surga ya. Ya, jadi di sini kita sudah sampai kepada bagian yang terakhir, di mana kita sudah melihat uraiannya. Baik kita melihat ada mungkin kita melihat di sini setiap bagian Alkitab ini dapat kita baca untuk melihat fakta tertulis, untuk meyakinkan kita di dalam kita mempelajari Alkitab. Setiap bagian memiliki penggenapan yang setara sehingga menampilkan kesempurnaan dan keindahan waktu Tuhan ini. Ya baik, kita sudah sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Ada yang menyampaikan sesuatu, kita ada 15 menit ke depan, masih ada. Kalau mau bertanya? Ya, saya ingin menyampaikan aja Pak bertanya. Oke. Jadi mengenai prinsip baptisan itu, apakah sama halnya dengan pertobatan? Ya, pertobatan dengan baptisan tidak sama. Pertobatan ialah kita mengaku dosa dan menyadari bahwa kita tidak mau berbuat dosa lagi. Ya, itu. Sedangkan baptisan adalah sebuah ritual, sebuah tata cara untuk merendahkan hati, mengikuti kehendak Allah, di mana baptisan itu sebuah simbol atau lambang di mana dosa kita sudah diampuni. Nah, jadi setiap orang yang percaya Yesus mengaku dosa harus dibaptis. Tidak bisa melewati itu, tidak bisa tidak. Oh, yang penting percaya Yesus saja, tidak usah dibaptis. Itu berarti dia tidak mau mengikuti prosedur yang Tuhan telah tetapkan di dalam misi kerajaan Allah. Jadi apa yang Yesus lakukan, itulah manusia harus mengikuti tata caranya. Jadi apa yang Tuhan tampilkan dalam Alkitab sebagai wahyu tidak bisa ditambahkan atau dikurangi. Harus diikuti secara ketat, ya, secara ketat seperti itu. Maka mereka yang belum menjalani, belum mengerti pengajaran yang benar mengenai baptisan, maka mereka akan bisa saja meremehkan baptisan. Mereka menganggap baptisan itu tidak terlalu penting. Kenapa tidak penting? Kalau Tuhan tampilkan harus itu semua penting. Jadi tidak ada yang tidak penting, semua mempunyai posisi yang sama nomor satu. Jadi bukan saja mengaku dosa. Ada orang menganggap baptisan selam itu tidak penting, sama saja dengan baptisan percik. Tidak sama. Walaupun baptisannya sama, tetapi mereka tidak mau mengikuti tata cara yang Yesus jalani. Nah, itu akhirnya terjadi sikap-sikap yang kurang serius terhadap ketaatan sepenuhnya kepada Kristus Yesus.
Ya, nah inilah yang kita waspadai. Jangan mengikuti ajaran-ajaran yang liberal, ajaran-ajaran yang meremehkan ketentuan Allah. Jadi itulah Allah sudah tentukan bahwa baptisan itu seperti itu. Jadi tidak boleh dirubah bentuknya. Siapapun tidak boleh merubah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena banyak orang muncul pemahaman teologi liberalnya sehingga mereka begitu gampang mudah merubah atau mengurangi bentuk baptisan. Karena baptisan yang diajarkan Yesus dan dilakukan Yesus itu pun dilakukan para rasul. Nah, yang merubah ini adalah bapak-bapak gereja setelah rasul-rasul mati. Nah, dan ini kita melihat apa pengaruhnya. Ya, tentunya ini akan membawa dampak kepada kehidupan mereka di hadapan Kristus Yesus di penghakimannya. Nah, itu saja penjelasannya, bahwa pertobatan dengan baptisan berbeda, tetapi itu satu paket. Bertobat pasti dia mengikuti baptisan, dan baptisan itu sekali. Artinya baptisan itu tidak sama dengan penyerahan. Baptisan itu adalah orang dewasa, baptisan orang dewasa. Ya, itu saja penjelasannya. Sekian Bu Foni. Ya, jadi bertobat dulu baru dibaptis ya Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih. Ya, mungkin di situ saja kita sudah jelas ya. Karena waktu tinggal 10 menit, kita masuk di dalam doa untuk terus mengakhiri pelajaran kita hari ini di kelas pemuritan ini. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa Engkau telah memimpin kami 1 jam perjalanan ini di dalam kami melakukan pembelajaran Alkitab melalui kelas pemuritan ini. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengikuti kelas pemuritan ini, baik Ibu Foni, baik Ibu Berta, baik Pak Yusti, baik Saudari Epi, dan beberapa yang belum sempat ikut, biar mereka mempelajarinya lewat pengajaran ini, Ibu Yosefin maupun Ibu Dorea di Jakarta. Berkati mereka semua, dan biar hari ini firman-Mu meneguhkan, menguatkan, memberikan pengarahan bagi kami, pengajaran-pengajaran Alkitab kehendak Tuhan, supaya kami semua tidak bisa digoncangkan oleh pengajaran dunia, oleh dunia yang semakin menyesatkan. Kami mau semakin kuat mengenal firman Tuhan, kebenaran-Mu, sehingga kami tidak bisa lagi beralih kepada pikiran manusia. Kami ditetapkan oleh firman-Mu sendiri. Pengajaran firman visi misi kerajaan Allah ini membuat kami menjalani posisi iman kami percaya kepada Kristus Yesus sesuai dengan karya Tuhan Yesus sepenuhnya di dunia ini, mengampuni dosa dan mati bangkit dari antara orang mati untuk menyediakan keselamatan bagi kami. Berkati setiap kami Tuhan dengan pekerjaan dan kehidupan ibadah semakin kuat, semakin memiliki iman. Berkati berikan kesehatan, berkati ya Tuhan pemeliharaan-Mu, sehingga kuasa kegelapan, tipu daya setan tidak bisa menghancurkan, mengambil sebagian kecil pun daripada kami apa yang Tuhan telah berikan berkat bagi kami. Setiap anak-anak-Mu ini berkati sehingga dapat berbuah-buah di dalam kehidupan mereka di masa kini dan masa akan datang. Mereka dapat menjadi saksi, dapat menceritakan, menjelaskan, bahkan menyampaikan itu kepada generasi berikutnya, bahkan orang lain. Terima kasih Bapa kepadamu, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Sekian, terima kasih saudara-saudara, pelajaran kita hari ini. Mungkin minggu depan kita masuk ke dalam kelas ujian. Ya, Ibu Yosefin, Tuhan berkati. Ya, sudah didoakan tadi kita semua,
Jadi minggu depan saya akan memberikan materi untuk sekedar memperkuat pemahaman kita lewat ujian ya, atau tes atau pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan itu semua dari apa yang kita sudah dengar, dan itu nanti kita bisa belajar ulang lagi dari apa yang kita sudah terima informasi atau pelajaran ini, baik lewat video yang sudah dibagikan. Ya, baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Kita semua diberkati ya. Ya, Ibu Yos, Ibu Yosepin di Makassar, Tuhan berkati bersama keluarga, anak-anak, pekerjaan ya, Ibu Foni, Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, Ibu Berta, Mas berkati. Terima kasih. Pak Yusi dengan Kenneth, ya, Ibu Berta, Tuhan berkati. Ya, Tante Epi, Tuhan berkati. Kenneth dan ya semuanya. Halo Yos. Shalom. Shalom. Semua. Ya, shalom. Shalom. Ada ya? Oke, kita tutup. Oke, Tuhan berkati. Dadah. Ya, Bu Berta ya, salam sama di kampung ya. Oke. Tuhan menyertai keluarga di kampung di Rembon. Pasti Tuhan tetap menyatakan pemeliharaan atas semua. Tuhan memberkati semua jemaat di sana ya. Iya. Berta ya. Anak-anak Tuhan berkati, Ibu Yos, Tuhan berkati anak-anak juga. Ya, selamat malam. Selamat malam. Oke, tutup kita. Oke.